Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku peserta didik kelas 12 multimedia yang bermanfaat, kita kembali lagi dengan desain media interaktif. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari multimedia authoring tools atau peralatan untuk membuat multimedia. Kita langsung saja ke materi ya. Ini doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan motivasi belajar yang baik. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, karena ini sebagai sistem penilaian. Kita mulai ke untuk alat penyusun multimedia ini di kelas 12 ini kita akan mempelajari dua software atau dua aplikasi ya. Yang pertama ada Adobe Flash, yang kedua ada Microsoft PowerPoint. Di mana dari kedua aplikasi ini sama-sama memiliki fungsi untuk membuat desain media interaktif ya. Kalau PowerPoint itu lebih ke presentasinya yang seperti kalian lihat seperti saat ini ya. Adobe Flash itu bisa lebih detail, bisa animasi, dan juga untuk pemasangan sendiri kalau Flash itu bisa diaplikasikan atau dipasang di dalam halaman web. Kalau PowerPoint juga bisa, teman-teman lebih enak atau lebih mudah itu nanti menggunakan Flash kalau tujuan penggunaannya di dalam halaman web. Kalau tujuan penggunaannya hanya untuk desain media interaktif seperti ini ya, seperti pembelajaran dan sebagainya, itu lebih mudah menggunakan PowerPoint. Untuk kita ke tugas dulu ya. Seperti biasa, kalian Bapak berikan tugas. Yang pertama itu merangkum materi yang telah disampaikan. Jadi materi ini tolong kalian harus punya catatannya ya, karena nanti sebagai bahan belajar kalian. Yang kedua, ya, kalian silakan cari dan juga dirangkum ya tentang format sajian multimedia. Kalian browsing dan juga dirangkum. Kita ke materi yang pertama ya, yaitu pengenalan tentang Adobe Flash. Jadi pada dasarnya dulu ya, Adobe Flash itu merupakan software yang bernama Macromedia Flash. Sampai saat ini Macromedia masih eksis ya, masih digunakan. Akan tetapi untuk Macromedia Flash itu sendiri sekarang sudah diakuisisi menjadi Adobe Flash, yang merupakan salah satu perangkat lunak komputer yang unggulan dari Adobe System. Ya, bahwasanya perusahaan Adobe itu punya berbagai macam software ya. Yang paling terkenal itu diantaranya adalah satu Adobe Flash, kemudian ada Adobe After Effects, ya, kemudian ada Adobe Premiere Pro, kemudian ada Adobe Photoshop. Pasti kalian semua tahu apa itu Adobe Photoshop, dan masing-masing memiliki fungsi ya. Untuk apa? Contoh misalkan untuk Photoshop ya, itu aplikasi yang digunakan untuk menyunting atau mengedit gambar bitmap atau raster. Kemudian ada Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator, atau ada juga Adobe InDesign. Itu aplikasi dari Adobe yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data berbasis gambar vektor ya. Kemudian ada Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects ya. Dua-duanya berfungsi untuk editing video ya, pengolahan data berupa video. Nah, adapun Adobe Flash ini ya, yang nanti kita akan pelajari, merupakan software dalam bidang gambar vektor yang dianimasikan ya. Jadi di sini kita bisa membuat animasi ya. Di sini sebutkan berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension SWF ya. Jadi filenya belakangnya itu berekstensi SWF dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash merupakan bahasa pemrograman bernama ActionScript ya, yang muncul pertama kalinya pada Flash 5, yaitu pengenalan sedikit tentang Adobe Flash itu sendiri. Nah, Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi
standar authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi, dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan, sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD interaktif, dan yang lainnya. Selain itu, memberikan efek animasi Flash selain itu juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screensaver, dan pembuat aplikasi-aplikasi web lainnya. Yang menarik di dalam pembahasan ini bahwasanya ya, Flash itu dalam pembuatan animasi ya, kalian nanti akan bertemu dengan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi tentunya ya. Nah, Flash ini bergerak di bidang animasi 2 dimensi. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat animasi 3 dimensi, maka program yang diperlukan itu tidak bisa menggunakan Adobe Flash, bisa menggunakan Blender dan lain sebagainya. Oke, itu ya, kita lanjutkan. Kemudian dalam Flash terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script ya, filter, custom using, dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback XLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu memberikan kode pemrograman baik yang berjalan sendiri ya, untuk mengatur animasi yang ada di dalamnya, atau digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, HTML, PHP, dan database dengan pendekatan XML. Dapat dikolaborasikan dengan web karena mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya. Ya, ada beberapa kata baru yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama di sini ada istilah action script. Ya. Action script itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Flash, sehingga ketika kita membuat tombol navigasi itu bisa melaksanakan perintah yang kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan action script. Kemudian ada filter ya. Filter kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan saringan ya. Artinya tampilan yang dimunculkan oleh Adobe Flash itu bisa kita modifikasi sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke ya. Kemudian ada bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Nah, jadi sini sebuah bahasa pemrograman untuk menyusun halaman web. Nah, PHP ya. PHP juga merupakan bahasa pemrograman untuk pengolahan data ya di dalam halaman web. Yaitu nanti bisa kita pelajari di dalam pemrograman dasar ya, tentunya dulu kalian sudah mempelajarinya. Kita lanjutkan ke tampilan Adobe Flash ya. Sedikit pengenalan sebelum kita nantinya akan melakukan pembelajaran mengenai Adobe Flash ini ya. Ada yang disebut dengan area kerja atau workspace yang akan, atau tampilan yang akan kita hadapi ketika kita membuka Adobe Flash. Yang pertama yang kalian perlu pahami ada mulai dari mana ya, dari tools deh. Kita ada tools panel ya. Tools panel ini merupakan suatu panel yang berisi peralatan dalam membuat gambar atau membuat animasi ya. Ini nanti kita akan banyak, mulai ada dari pen tool ya, kemudian ada text tool, kemudian ada line tool, ada lasso tool, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu kegunaan dan cara menggunakannya. Kemudian ada layers ya. Layers itu artinya lapisan ya, sebagaimana di Photoshop, di dalam Flash juga ada layers. Jadi kalau kita sudah sering menggunakan Adobe Photoshop, itu tampilan aplikasinya tidak akan jauh berbeda, atau istilah-istilah yang digunakannya juga tidak akan jauh berbeda. Ada layers, ada lapisan-lapisan, yang artinya dalam suatu gambar yang tersusun itu kita bisa mengelompokkan ya gambarnya dalam satu lapisan tertentu ya, seperti misalkan di paling bawah ada background, kemudian di atasnya ada warna dasar, dan seterusnya. Kemudian ada current scan ya, atau adegan yang sedang kita sunting atau kita edit ya.
Ini ada scan 1, scan 2 dan seterusnya. Manakala kita memiliki beberapa adegan yang nanti akan digabungkan, nah ini nanti kita aktif di current scan. Kemudian ada stag. Stag ini area putih ya, area putih yang seperti kertas ini yang merupakan media yang tempat kita melakukan atau menggambar di situ ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat animasi atau membuat presentasi, item-itemnya ditempatkan di dalam stag. Kemudian ada property inspector ya. Property inspector ini merupakan panel yang fungsinya untuk menampilkan properties dari objek yang kita buat. Contoh misalkan di sini ada gambar bintang, maka nanti akan tampil di sini ukurannya berapa, warnanya apa, ketebalan garisnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah property inspector. Kemudian ada timeline. Timeline itu video ya. Timeline itu artinya tempat dimana frame by frame itu berjalan ya. Jadi di dalam animasi ya, kita diibaratkan memiliki sebuah potongan kertas yang sangat banyak yang kemudian nanti dijalankan secara berurutan. Nah, potongan-potongan ini atau disebut dengan frame. Nah, frame ini dijalankan secara berurutan ya. Di sini ada hitungan detiknya, makanya disebut dengan time atau waktu, line garis ya. Ini garis waktu di mana nanti kita akan memodifikasi gambar di setiap frame yang ada. Nah, itu timeline. Jadi misalkan di frame ke-1, frame ke-2, frame ke-3, ketika ada perubahan itu nanti akan terjadi animasi. Kemudian ada panels ya. Di sini tidak jauh berbeda dengan property inspector ya. Ini merupakan ya tampilan yang berjalan secara dinamis tergantung tools yang kita pilih. Misalkan ketika kita ingin merubah warna dari suatu objek ya, kita menggunakan bracket tool ya. Ini ada basket ya maksudnya ya, ember yang ember tinta itu, maka di sini juga akan berubah mengikuti warna yang nanti akan diberikan. Sini ada untuk ini ada apa namanya untuk stroke atau outline, kemudian ada fill-nya juga. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasannya ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi ada menu bar, ada toolbar, dan juga ada timeline ya. Tadi Bapak sudah sedikit ulas ya. Untuk menu bar sendiri merupakan kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam Flash ya. Setiap aplikasi pasti ada menu barnya. Kita belajar Microsoft Word, di sana ada menu bar. Excel ada menu bar, PowerPoint juga ada menu bar. Jadi setiap aplikasi pasti ada menu bar. Kemudian ada toolbar. Ya, toolbar merupakan panel berisi berbagai macam tool. Ya, tool itu artinya peralatan ya. Berisi tombol-tombol untuk membuat dan mengedit gambar. Ada view untuk masuk tampilan gambar kerja. Ada colors untuk menentukan warna yang dipakai saat mengedit. Kemudian ada option atau alat bantu lain untuk mengedit gambar. Ya, kemudian ada timeline, yaitu sudah kalian bisa baca sendiri ya. Timeline tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, dan juga stag ya, ini Bapak sudah jelaskan, silahkan kalian baca sendiri ya. Ada panel, ada properties. Nah, yang terakhir ada library ya. Library itu bahasa Indonesianya perpustakaan. Jadi ini merupakan tempat ya, tempat semua komponen dalam animasi atau komponen dalam presentasi yang dibuat di dalam Flash, berupa simbol ya, berupa sound atau suara, kemudian berupa gambar atau grafik ya. Itu semua disimpan di situ ya, yang nanti kita bisa gunakan secara berulang-ulang ketika kita mau memasukkannya ke dalam stag atau library. Jadi di dalam Flash itu ada dua tempat memasukkan objek. Yang pertama ada stag ya, kalau stag itu berarti kanvasnya, tempat kita melukis. Nah, kalau library itu perpustakaannya, yang suatu saat kita butuh gambar itu lagi kita bisa ambil itu dari library. Oke, yang kedua ya, yang kedua itu ada Microsoft PowerPoint. Oh, tadi harusnya nggak ada tombol next ya, harusnya ke sini, cuma nggak apa-apa lah. Kita ke Microsoft PowerPoint. Oke,
Jadi untuk Microsoft PowerPoint itu sendiri ya Bapak menggunakan Microsoft PowerPoint ya untuk membuat slide ini ya. Kenapa menggunakan PowerPoint? Karena jujur Microsoft PowerPoint itu sangat mudah digunakan ya. Sangat mudah digunakan dan juga efektif untuk membuat slideshow. Ya kita bisa lihat sedikit penjelasannya ya. Ini. Jadi Microsoft PowerPoint itu sebuah program yang membantu menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional dan juga mudah. Ya, Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya. Microsoft PowerPoint dapat terdiri dari teks, grafik, objek, gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat dengan program lain. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu program yang berada dalam paket program perkantoran yang dikeluarkan oleh Microsoft yang kita biasa kenal dengan Microsoft Office. Nah, makanya nama lengkapnya adalah Microsoft Office PowerPoint. Ya, temannya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, ya, Microsoft Publisher dan lain sebagainya. Hanya saja untuk Microsoft PowerPoint ini dia fokus kepada penampilan slide ya atau presentasi. Nah, di sini ada kelebihan ya di dalam PowerPoint itu sendiri, dan tentu saja untuk teman-teman ya perlu diketahui untuk program PowerPoint sendiri bukan hanya dikeluarkan oleh Microsoft ya. Seperti vendor lain, contoh perusahaan ada yang berbasis open source atau gratis ya, ada dari LibreOffice ya. Kemudian juga kita tahu ada WPS Office ya. Yang masing-masing mereka juga mempunyai software atau aplikasi untuk membuat presentasi. Cuman yang paling terkenal adalah Microsoft Office PowerPoint ya. Jadi tidak hanya dari Microsoft yang membuat PowerPoint itu, akan tetapi memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda ya. Nanti kalian silahkan cari atau barangkali di Android kalian juga sudah ada, yaitu ada WPS Office ya. Itu juga bisa membuat slide presentasi seperti yang Bapak buat ini. Apa kelebihan PowerPoint? Yang pertama, memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi. Ya, kemudian mudah memasukkan teks dan gambar, bisa juga memasukkan animasi, bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel, bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antar slide. Memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah. Kemudian memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source yang tersedia di luas di internet. Artinya ya PowerPoint ini menyediakan berbagai macam kemudahan yang kita bisa meskipun sebagai pemula kita bisa menggunakannya dengan mudah. Jadi ya kita kembali ke sini ya. Oke, karena gambarnya ada di sini. Oke, ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint yang Bapak gunakan ya ketika Bapak memberikan atau membuat tayangan ini atau slideshow ini. Tidak jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain, apalagi yang sama-sama dikeluarkan oleh Microsoft ya. Pasti di dalamnya sama seperti Flash tadi, ada menu bar, kemudian ada toolbar ya. Ya yang ini menu bar nih. Yang ini menu bar. Kemudian ini toolbar yang berisi icon-icon peralatan untuk edit dan segala macam, ada menu bar ya. Nah, di sini ada slide ya. Ini panel slide. Ya, kalau di dalam Flash barangkali ini disebut timeline-nya di sini ya. Jadi yang menampilkan slide per slide. Nah, ini ada stack. Kalau di dalam Flash ini merupakan stack ya. Kita gambar segala macam di sini. Oke ya, ini Microsoft PowerPoint. Silakan kalian untuk memperdalamnya bisa buka sendiri di WPS Office yang kalian miliki di dalam Android. Oke, kiranya yang bisa Bapak sampaikan seperti ini karena waktu dan juga materi yang sudah selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, ada suara-suara yang mengganggu. Kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.